Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Afriliani dari Prodi Administrasi Publik dengan NPM D1D0210. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai teori pembangunan dan berbagai contoh praktik teori pembangunan yang ada di masyarakat. Sebelum kita mengetahui seperti apa contoh praktik teori pembangunan yang ada di masyarakat, ada kalanya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan pembangunan. Pembangunan adalah serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mengubah sesuatu atau kondisi yang sebelumnya kurang baik atau kurang bermanfaat menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Akan tetapi, pembangunan yang dimaksud tersebut tidak merubah aturan-aturan yang berlaku maupun mengurangi konsekuensi yang ada. Seperti yang kita ketahui, dunia kita ini sudah rentan terhadap kerusakan, dan negara kita ini, Indonesia, sudah banyak sekali muncul permasalahan-permasalahan sosial. Misalnya, permasalahan ekonomi, permasalahan kemiskinan, permasalahan pengangguran, permasalahan gizi buruk, pendidikan yang rendah, dan lain sebagainya. Yang sedemikian rupa permasalahan tersebut harus kita tangani supaya yang yang belum baik tersebut menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Bagaimana cara kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada? Yakni dengan kita mempelajari dan menerapkan teori-teori pembangunan dalam kehidupan masyarakat. Selain daripada itu, pembangunan merupakan proses dinamik transformasi sosioekonomi kultural yang secara terencana dan sengaja untuk mengubah status kemajuan pada suatu entitas sosial. Maka dari itu, pembangunan dinobatkan sebagai perubahan sosial. Perubahan sosial itu sendiri diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan sosial termasuk di dalamnya perubahan ekonomi, budaya, kesehatan, pangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu adalah segala perubahan yang terdapat dalam lembaga kemasyarakatan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Terdapat banyak sekali sistem yang mencakup menggunakan teori-teori pembangunan. Tentunya banyak sekali teori pembangunan yang ada, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu teori pembangunan, yakni teori pemenuhan kebutuhan dasar. Teori pemenuhan kebutuhan dasar ini ditujukan untuk mencukupi pemenuhan atau kebutuhan dasar seluruh masyarakat dimanapun berada tanpa terkecuali. Kebutuhan dasar tersebut meliputi seperti kebutuhan air, kebutuhan akan sandang pangan dan papan, kebutuhan akan partisipasi pengambilan keputusan yang semuanya itu ada keterkaitannya dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Contohnya nih, teori pembangunan yang ada di masyarakat menerapkan teori pemenuhan kebutuhan dasar. Ada di sektor pendidikan. Sektor pendidikan seperti penyediaan bangunan pendidikan dan fasilitas yang memadai. Dari pusat kota hingga ke pelosok desa, semuanya menyeluruh adanya pembangunan di sektor pendidikan tersebut, yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena sumber daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas pula.
Contoh lain dari penerapan teori pemenuhan kebutuhan dasar adalah masyarakat yang mengikuti program pemerintah yakni transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya di wilayah Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa kepadatan penduduk memunculkan berbagai masalah seperti pengangguran, tingginya angka kriminalitas, pendidikan rendah, lingkungan kumuh, kemiskinan, penurunan tingkat pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk memecahkan masalah seperti itu, masyarakat bisa mengikuti program pemerintah yakni transmigrasi. Kemudian menurut Suparno, transmigrasi bukan hanya sekedar pemindahan penduduk dari tempat atau daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kekurangan penduduk. Lebih dari itu, transmigrasi menjadi cara bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan sebagai usaha membangun ketahanan akan pangan. Terdapat banyak sekali fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk warga transmigran seperti tempat tinggal, lahan usaha, kebutuhan akan pangan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, sehingga warga transmigran dapat hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidup yang layak dengan bekerja sebagai buruh serabutan ataupun sebagai bertani dengan bibit atau modal yang telah disediakan oleh pemerintah tersebut. Dan fasilitas pendidikan yang memadai yang telah disediakan oleh pemerintah sehingga memudahkan anak-anak warga untuk bisa bersekolah dan mendapat pendidikan yang lebih layak dan lebih tinggi. Selanjutnya, menurut data Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Transmigrasi dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi, di Indonesia telah ada sekitar 4,8 juta warga transmigrasi di Indonesia yang menyebar di wilayah Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa praktik teori pembangunan telah ada di Indonesia dan terus berkembang. Tujuannya adalah untuk peningkatan ketersediaan kebutuhan hidup pokok dan peningkatan standar hidup. Demikianlah penjelasan teori pembangunan dan contoh praktik teori pembangunan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.